warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Uwan Purwani dari SMP Negeri 20 Kota Serang, Provinsi Banten. Setelah mengikuti pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar atau PMM, pada kesempatan ini saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik pertama, Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mempelajari topik Merdeka Belajar, kita diharapkan mendapatkan pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mendapatkan pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan mampu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Ada 5 modul pelatihan yang telah dipelajari dalam topik Merdeka Belajar, yaitu modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Modul yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Ada 3 poin penting dalam modul ini, yaitu 1. Mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Dengan menjadi guru yang hadir setiap hari untuk murid-murid dan hadir untuk menambah kapasitas diri, kita telah menyadari kebutuhan untuk terus belajar secara mandiri. Peran kita sebagai pendidik yaitu kita perlu terus belajar agar bisa menghantarkan murid-murid untuk berdaya dan menjadi manusia merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidup bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Poin yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup dan usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya, dalam arti yang seluas-luasnya. Poin yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apa? Guru yang dikagumi, guru yang bertutur kata lembut, guru yang selalu menyimak pendapat siswa, atau guru yang selalu menyemangati siswa. Modul yang kedua yaitu mendidik dan mengajar. Ada 3 hal dalam modul yang kedua. Yang pertama yaitu mendidik secara menyeluruh. Mendidik tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin. Yang kedua yaitu pendidikan selama 1 abad. Ki Hajar Dewantara menggagas perlunya sistem pendidikan yang humanis dan transformatif yang dapat memelihara kedamaian dunia dan memperkenalkan sistem Among, ing Ngarsa Sungtulada, ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Yang ketiga yaitu menjadi manusia secara utuh. Manusia merdeka yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya, mandiri, dan itulah kodrat sebagai manusia. Guru sebagai pendidik dapat berperan dalam membantu murid memahami kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mendefinisikan pendidikan sebagai tuntunan. Maksudnya adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ada 2 hal penting dalam modul yang ketiga, yaitu yang pertama, kodrat keadaan murid.
Kodrat keadaan terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam merupakan kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Karena guru bukan lagi sebagai satu-satunya sumber belajar murid, maka guru dapat membantu murid dengan memberikan pembelajaran kontekstual. Guru berperan sebagai penghubung dengan sumber belajar mereka yang ada di sekitar murid atau di sekolah dan sumber belajar digital, sehingga akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Kodrat zaman. Kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Pendidikan yang dinamis yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Hal yang kedua yaitu asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Pendidikan adalah proses yang dinamis, pendidikan terus berubah dan berkembang sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi murid. Yang pertama yaitu kontinu. Kontinu merupakan pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Budaya, kebudayaan, atau cara hidup bangsa itu bersifat kontinu, bersambung dan tak putus-putus. Yang kedua yaitu konvergen, yaitu bersama bangsa lain mengusahakan terbinanya karakter dunia sebagai kesatuan kebudayaan umat manusia sedunia tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Yang ketiga, konsentris, yaitu bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif terhadap pengaruh kebudayaan di sekitar. Implementasi konsep trikon bisa kita amati atau refleksikan dari apa yang sudah terjadi dalam proses pembelajaran manajemen kelas yang mengatur berjalannya proses pembelajaran, tentunya melalui sebuah perencanaan secara terus-menerus sehingga pengelolaan perilaku lingkungan dan kurikulum berjalan efektif. Konsisten dalam manajemen kelas merupakan salah satu contoh asas kontinu. Modul yang keempat yaitu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Ada 2 hal penting dalam modul yang keempat. Yang pertama yaitu menumbuhkan budi pekerti. Budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerakan, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan suatu tenaga. Budi pekerti juga dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, dan rasa efektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Yang kedua yaitu teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Ada 2 teori yaitu teori tabula rasa dan teori negatif. Teori tabula rasa yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas kosong yang dapat dihiasi dan ditulis oleh pendidik dengan pengetahuan dan wawasan yang diinginkan oleh pendidik. Sedangkan teori negatif yang beranggapan bahwa kodrat anak ibarat kertas yang sudah terisi penuh dengan berbagai macam coretan dan tulisan. Ki Hajar Dewantara membagi budi pekerti menjadi 2 bagian, yakni yang pertama yaitu bagian biologis,
Contohnya seperti rasa takut, rasa malu, rasa kecewa, rasa iri, rasa egois, rasa berani, dan segala perasaan jiwa manusia yang tidak dapat berubah dan menetap pada individu sejak anak-anak sampai dewasa. Bagian intelligible yaitu seperti kecakapan dan keterampilan pikiran, kemampuan menyerap pengetahuan yang dapat diubah karena pengaruh keadaan, lingkungan, dan pendidikan. Modul yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Mengantarkan murid selamat dan bahagia. Bagian A, selamat dan bahagia. Setiap pendidik sebaiknya harus mengenal dan memahami kekuatan kodrat anak bahwa setiap murid dapat mengekspresikan dan membuat pemahamannya sendiri dengan cara yang berbeda. Dan dalam menilai murid, sebaiknya pendidik tidak hanya menggunakan satu metode pengukuran, akan tetapi menggunakan metode yang lainnya yang melibatkan murid untuk merefleksikan dari pemahaman belajarnya. Salah satu fungsi pendidikan adalah mengantarkan murid agar siap dalam kehidupan dan memberikan kepercayaan kepada murid bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi tercapainya keselamatan dan kebahagiaan. Bagian B yaitu sistem Among. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan sistem Among ing Ngarsa Sungtulada, ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Bagian C, Merdeka Belajar Abad 21. Di era sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahaman sendiri, sehingga murid tidaklah selalu bergantung kepada apa yang diberikan guru. Ada tuntutan pembelajaran abad 21, yaitu menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zaman. Membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Pada abad ke-21, beberapa referensi menyebutkan bahwa kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang kompleks, kemampuan emosional menjadi sangat penting bagi murid dan guru. Bagian yang kedua, menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid, yakni membimbing murid untuk memperbaiki bangsa. Mendorong murid untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong membantu murid lain yang mengalami kesulitan belajar. Hal tersebut akan dapat mengembangkan kecerdasan sosial, emosional melalui pengalaman belajar sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, kehidupan menambah dan menggembirakan perasaan kesosialan tidak akan dapat terlaksana jika tidak didahului oleh pendidikan diri, pendidikan individu. Karena inilah dasarnya pendidikan budi pekerti yang dapat menimbulkan rasa kemasyarakatan atau rasa sosial. Setelah menyebarkan video pemahaman tentang Merdeka Belajar, saya meminta umpan balik dari audiens dengan cara mengisi Google Form yang telah saya berikan.
Demikianlah pemaparan materi Merdeka Belajar yang saya peroleh dan saya pahami dari hasil pelatihan mandiri melalui PMM. Pemaparan ini merupakan aksi nyata yang saya lakukan untuk menyebarkan pemahaman hasil dari pelatihan mandiri. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.